Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di konten edukasi yang insya Allah akan mengedukasi dan juga memberikan inspirasi khususnya bagi mahasiswa pendidikan yang akan menjadi calon guru agar dapat lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten edukasi. Mari kita simak. Halo, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Siti Maryam dengan NIM 2000377, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tugas mata kuliah Micro Teaching dengan dosen Ibu Rifta Cita Zulfiah MPD. Sebenarnya apa sih Micro Teaching? Metode pembelajaran Micro Teaching ini diketahui pertama kali diterapkan di Stanford University pada tahun 1963. Metode pembelajaran ini bisa disimpulkan bukan sebagai metode pembelajaran yang baru, hanya saja terus dikembangkan agar relevan dengan masa sekarang. Nah, sebab teknologi terus berkembang dan kegiatan mengajar perlu memasukkan teknologi tersebut untuk membuat peserta didik akrab dengan teknologi. Nah, metode Micro Teaching kemudian semakin menyebar secara luas dan tentunya mulai diterapkan di pendidikan Indonesia. Namun apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan metode pembelajaran tersebut? Kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang Micro Teaching. Mari kita simak. Menurut Moulton, tahun 1975, Micro Teaching adalah model pembelajaran untuk melatih penampilan atau keterampilan mengajar guru melalui bagian demi bagian dari setiap keterampilan dasar mengajar tersebut yang dilakukan secara terkontrol dan berkelanjutan dalam situasi pembelajaran. Sedangkan menurut Pelberg pada tahun 1984, pembelajaran mikro adalah pada dasarnya sebuah laboratorium untuk lebih menyederhanakan proses latihan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan menurut Sugeng pada tahun 1980, Micro Teaching merupakan salah satu cara atau latihan praktek mengajar yang dilakukan dalam proses belajar mengajar yang dimikrokan untuk membentuk pengembangan keterampilan mengajar. Selanjutnya, apa saja sih unsur-unsur pembelajaran mikro? Yang pertama, ada Micro Teaching is real teaching. Artinya bahwasannya proses latihan yang dikembangkan dalam pendekatan pembelajaran mikro adalah kegiatan mengajar yang sebenarnya real teaching, tapi dilaksanakan bukan pada kelas yang sebenarnya, melainkan dalam suatu kelas, laboratorium, atau tempat khusus yang dirancang untuk pembelajaran mikro itu sendiri. Kemudian yang kedua, Micro Teaching lessons to complexities of normal classroom teaching, atau latihan yang dilakukan melalui pendekatan pembelajaran mikro sesuai dengan namanya yaitu mikro, yaitu kegiatan latihan pembelajaran yang lebih disederhanakan. Penyederhanaan ini dilakukan dalam setiap unsur atau komponen pembelajaran. Oleh karena itu, kegiatan latihan mengajar yang dilakukan dalam pembelajaran mikro berbeda dengan kegiatan pembelajaran yang normal pada umumnya, seperti lazimnya ketika seorang guru mengajar di kelas yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada Micro Teaching focus on training for the accomplishment of specific tasks. Latihan yang dikembangkan dalam proses pendekatan pembelajaran mikro hanya difokuskan pada jenis-jenis keterampilan tertentu secara spesifik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setiap yang berlatih atau atas dasar saran yang diberikan oleh pihak supervisor. Kemudian yang keempat, Micro Teaching allows for the increased control of practice. Bahwasanya pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan pendekatan mikro lebih diarahkan untuk meningkatkan kontrol pada setiap jenis keterampilan yang dilatihkan. Kontrol yang ketat, cermat, dan juga komprehensif relatif mudah dilakukan dalam pembelajaran mikro karena setiap peserta yang berlatih hanya memfokuskan diri pada jenis keterampilan tertentu saja. Nah, kemudian yang kelima adalah Micro Teaching greatly expands the normal knowledge of results or feedback dimension in teaching. Melalui pendekatan pembelajaran mikro dapat memperluas wawasan dan juga pemahaman yang terkait dengan pembelajaran. Nah, dari proses latihan dalam pembelajaran mikro
pihak-pihak yang berkepentingan akan memperoleh masukan yang sangat berharga untuk memperbaiki proses penyiapan, pembinaan, dan juga peningkatan profesi guru. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan mengenai materi micro-teaching. Semoga apa yang saya pelajari nantinya dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar, apalagi sebagai mahasiswa pendidikan yang nantinya akan terjun di dunia pendidikan harus memberikan materi-materi yang terbaik untuk siswanya. Semoga ini menjadikan semangat kita untuk terus belajar dan berproses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.